Halo guys, selamat malam. Entah ini kalau kalian mendengarkan podcastku ini apakah kalian ini orang beruntung atau tidak. Tapi yang pasti di sini kita membahas suatu hal yang sangat penting. Tapi kalian anggap aja aku ini cuman omong kosong, cuman bacot doang, cuman berimajinasi aja gitu ya. Ini kalian anggap aja itu guys ya. Karena aku sebenarnya bukan berimajinasi saja gitu. Karena di sini juga aku sudah perhatian ya. Karena banyak orang itu tidak perhatian, jadi mereka juga nggak peduli gitu loh. Apa itu bang ya? Jadi kita akan bahas hal yang sangat penting sekali untuk kalian ketahui bahwa 2 tahun atau mungkin 3 tahun atau mungkin bahkan mungkin 1 tahun yang akan datang ya, atau mungkin besok atau mungkin minggu depan atau mungkin bulan depan, kita akan berada di dalam satu hal yang sangat mengerikan sekali ya guys. Karena apa? Karena dunia ini sudah di depannya moncongnya AK-47. Maksudnya itu gimana bang? Di depan moncongnya AK-47 ya. Tadi sudah di lock gitu. Dunia ini sudah dikunci, bahwasanya itu kita tidak bisa menghindari konflik, tidak bisa menghindari perang guys ya. Jadi ini juga buat kalian yang masih SMP, masih SMA itu, bahkan itu harus kalian ketahui sih. Ini harus kalian ketahui ya. Misalnya ya, kita berandai-andai gitu. Kita di sini hanya berandai-andai ya. Kita di sini hanya berimajiner. Kita hanya di sini hanya berimajinasi saja. Gitu. Kita hanya berandai-andai. Tapi ini berdasarkan fakta ya. Misalkan yang aku tahu di sini ya, karena aku hampir setiap hari aku melihat berita ya. Karena aku di sini juga penggemar tentang peperangan. Tapi ini baru-baru aja sih aku selalu mendengar berita kayak gitu guys ya. Tapi itu sedih ya. Tapi kita harus tahu gitu. Ya karena apa? Karena kalau kalian masih kecil ya seumuran 40 tahun ke bawah lah ya, kalian harusnya namanya ikut. Kalau misalnya Indonesia ikut perang ya, Indonesia harus perang gitu ya, mau nggak mau ya. Kalian masih muda-muda ini harus ikut perang juga, karena ya mau nggak mau gitu ya, suka nggak suka kita harus ikut perang gitu. Kalian harusnya namanya ikut yang wajib militer ya. Entah nanti apakah ada gitu loh, kayak di Thailand kan, Thailand sudah ada ya wajib militer gitu. Tapi apakah Bapak Prabowo itu bisa mewajibkan militer juga seperti di Thailand ya? Apakah mereka itu terlalu optimis ya? Aku juga nggak tahu sih. Aku juga bukan seorang pemerintahan, di balik pemerintahan ya. Tapi yang pasti kalau terlalu optimis itu suatu hal yang sangat buruk sekali guys. Ya meskipun Indonesia ini kita itu netral ya, tapi kita itu, aku sarankan ya, mending kita itu harus ada wajib militer gitu. Kalau hal yang sangat buruk terjadi ya, kita nggak bisa apa-apain gitu kalau kita nggak wajib militer guys ya. Kalau Thailand sudah bisa, Thailand kan sudah ada wajib militer ya. Jadi mereka tahu apa yang harus, konsekuensi apa yang harus mereka lakukan. Tapi Indonesia masih belum ada wajib militer sama sekali. Mungkin nanti kalau sudah konflik beneran, Indonesia ini pemerintah baru aksi gitu ya. Itu biasanya Indonesia itu seperti itu kadang-kadang ya. Tapi tidak menyalahkan juga ya. Ini hanya ya mau gak mau gitu ya. Ya mau gak mau kan, ini sudah seperti ini guys, mau gak mau gitu. Ya ini semoga aja Bapak Prabowo bisa tahu lah ini keadaan dunia itu seperti apa gitu ya. Ya kenapa kok dikunci bang ya? Kenapa kok tidak bisa kita damai saja? Tidak bisa. Ya memang ini tidak bisa, kita tidak bisa damai. Kenapa? Karena memang kalau di nyataannya, di realitanya gitu, Rusia sama Amerika kan, bayangkan guys, mereka itu ngotot terus. Mereka tidak ada yang namanya mengalah ya. Kalau dunia politik itu kalau mereka mengalah berarti mereka kalah kan? Bayangkan guys ya, mereka sudah membiayai para militer, biayai Israel, biayai Amerika ya. Amerika itu biayai Israel, biayai Taiwan, biayai Ukraina, itu udah keluar banyak duit guys ya. Tapi ya di situ, di sisi lain dolar si Amerika ini makin menguat ya. Jadi kita juga semakin invasi gitu. Indonesia semakin inflasi, negara-negara lain juga makin inflasi, makin hancur juga ya. Meskipun ini ya kita bisa bilang ini tuh masih damai gitu loh ya. Untuk kita, untuk Indonesia, untuk negara-negara lain masih damai. Tapi kalau udah di Rusia, Ukraina gitu udah beda lagi. Di Palestina apalagi gitu ya. Di Israel gitu ya. Di negara-negara Arab ya, ini mau ya, ini semoga aja ya, ini nggak mungkin sih. Kalau tidak sih nggak mungkin, aku nggak bisa berdoa seperti ini guys ya. Karena ini sudah takdirnya sih menurutku ya. Karena ini sudah takdir. Kenapa kok takdir? Ini apa maksudnya bang ya? Taiwan guys ya, kita ngomongin Taiwan sekarang ya. Ini Taiwan itu belum muncul. Taiwan atau Korea lah. Taiwan sih yang paling menakutkan guys. Karena nanti tanggal 20 itu ada yang namanya guys ya. Ini aku lihat di berita juga ya, si Tsai Ing-wen sudah tidak menjadi presiden ya seingatku. Terus kemudian dia diganti sama salah satu presiden yang sangat pro terhadap Taiwan ya, sangat pro terhadap kemerdekaan Taiwan. Jadi Cina itu mau nggak mau, suka tidak suka ya harus konfrontasi sama Taiwan. Kalau mau mengambil Taiwan, gitu. Kalau mau. Gitu. Tapi negara mana sih kalau nggak mau gitu?
Taiwan itu salah satu negara yang sangat bagus sekali guys. Kalau diambil sama Cina mereka juga bisa kaya gitu. Tapi kalau diambil sama Amerika, Amerika malah lebih kaya lagi. Kan nggak mungkin, tidak mungkin kita tuh tidak mau kalah ya. Kita tuh tidak mungkin mau kalah ya. Kita maunya juga menang gitu. Nggak mungkin gitu loh, negara dan politik itu mau kalah, nggak mungkin. Kalau kita mau kalah berarti kita mau diinjak-injak sama negara lain kan. Intinya kayak gitu sih. Jadi kemungkinan besar ya, aku nggak bisa berapa persen gitu ya, tapi ya kemungkinan besar 50% lah, 50-50 masnya ya. Tapi menurutku ini sudah 60% Cina bakal menyerang Taiwan, karena presidennya tuh sangat suka sekali, sangat mendukung sekali tentang kemerdekaan Taiwan. Yang presiden baru ini tanggal 20 nanti dilantik ya sih. Ya kita juga nggak tahu kapan Cina itu akan menyerang Taiwan, tapi itu sangat mengerikan sekali untuk Indonesia ya. Kenapa kok mengerikan sekali? Kan bayangkan deh, kalau kalian orang Jepang mungkin ya, kalian tinggal di Jepang sekarang ini ya. Ya, pokoknya orang Indonesia tuh tinggal di Jepang atau tinggal di Taiwan lah, ya. Kalian orang TKW Taiwan atau ibu kalian atau saudara kalian ada yang di Taiwan, ya nggak bisa pulang dong. Gimana caranya pulang ya? Kecuali kalau memang ada hal yang darurat mungkin bisa, mungkin nggak tahu. Tapi yang pasti ya, yang ku tahu kalau perang ya udah perang gitu loh. Maksudnya secara tiba-tiba gitu loh. Perang itu seperti musibah gitu. Perang itu seperti gempa bumi secara tiba-tiba, kita nggak tahu kapan itu terjadi, itu kita nggak tahu guys ya. Sejak dulu zaman perang dunia kedua sampai perang dunia pertama itu tidak ada yang tahu tiba-tiba perang gitu. Nah kalau Taiwan itu perang sama Cina, kita bakalan sangat terganggu. Apalagi ini kita tuh sangat mengandalkan chipnya Taiwan gitu. Kita mengandalkan barang-barangnya dari Taiwan gitu, kayak laptop, kayak HP. Misalnya Taiwan perang ya hancur dong kita guys ya. Indonesia hancur, negara-negara lain juga hancur, apalagi Jepang. Kalian bayangkan, Jepang itu adalah salah satu sahabat dekat Taiwan. Misalnya Cina nyerang Taiwan ya Jepang harus nyerang Cina juga gitu loh. Karena mereka itu sahabatan. Kalau sahabat disakiti harus kita bela dong ya. Pastinya itu sangat ngeri sekali ya. Ngeri, yang paling ngeri itu Jepang sih menurutku ya. Selain Taiwan, Jepang sudah hancur, malah tambah hancur lagi guys ya. Bayangkan guys kalau memang benar-benar itu terjadi gitu ya. Jadi artis-artis yang yang kamu sukai mungkin sudah ya nanti jadi nggak tahu sih itu kayak gimana bentuknya, gimana nanti guys ya. Tapi yang pasti sangat mengerikan sekali guys ya, karena itu kita tuh tidak bisa menghentikan itu guys, karena memang sudah takdirnya itu kayak gitu loh. Kita tidak bisa mengubah takdir ini kecuali Tuhan ya. Ini kita nggak bisa ngubah, aku nggak bisa ngubah, kalian juga bisa ngubah ini perang seperti apa nantinya, tapi pasti sudah di lock. Ini sudah di lock, kita tidak bisa damai ya. 1 tahun 2 tahun mungkin, besok mungkin minggu depan, bulan depan, itu kemungkinan besar pasti akan terjadi perang di sekitar kita ya. Perang besar di sekitar kita guys ya. Mau itu perang dunia, perang nuklir, itu bahkan lebih mengerikan lagi, nuklir. Dan di sini yang kutekankan itu Taiwan, itu yang paling mengerikan guys. Misalnya tiga-tiganya berkonfrontasi, semuanya menyerang dari sisi Arab, nanti Cina juga menyerang, terus kemudian si Ukraina Rusia ini juga sudah, mereka tuh sudah lobby ya. Ukraina itu bukan Ukraina ya, Eropa gitu. Eropa itu sudah melobi bahwa mereka akan menyerang Rusia. Jadi mau nggak mau, suka tidak suka, semuanya harus mau menyerang Rusia. Orang-orang Eropa guys ya, dari Jerman, terus ya semuanya sih, Australia. Yang ku tahu sih Swedia nih, baru-baru ini ya. Swedia kan cari-cari beritanya guys. Swedia ini baru-baru ini mau itu nuklir-nya Amerika itu dikasih di situ gitu. Jadi biar bisa menyerang dengan gampang Rusia gitu, biar mereka kena nuklirnya Rusia, kena nuklirnya Amerika. Nah ini yang paling kutakutkan sih nuklir sih menurutnya. Karena yang lain tuh ya Cina sama Taiwan tuh mungkin kita masih bisa hidup gitu. Maksudnya meskipun kita teronta-ronta gitu ya, meskipun kita itu tidak yang namanya tidak punya duit, atau mungkin kita jadi miskin tiba-tiba gara-gara perang Cina gitu ya, tapi menurutku masih bisa kita hidup masih bisa gitu ya, meskipun itu sangat susah sekali ya. Nah kalau perang nuklir ya, yang aku tahu sih, yang aku pelajari sih, kalau misalnya dunia ini perang nuklir ya, dunia ini sudah tidak bakal bisa kita tempati lagi ya. Bisa, tapi hanya sebagian kecil orang saja. Meskipun itu terjadinya di Amerika, meskipun itu terjadinya di Rusia ya, bayangkan guys, itu adalah nuklir ya. Nuklir itu membuat atmosfer ya, kan belajar IPA sih paham lah. Atmosfernya itu semakin dingin, semakin menutup gitu. Nah itu bagus bah? Enggak sih, itu enggak bagus guys ya. Itu hancur ya, semakin hancur, dunianya makin hancur, atmosfernya itu semakin tertutup ya. Seingatku ya, asap gitu, tertutup asap kayak gunung meletus lah. Kan pernah mendengar Krakatau meletus dulu ya, seperti itu guys. Tapi itu 2 kali lipatnya guys. Itu Krakatau meletus saja sudah jarang
jarang matahari muncul ya, seingatku itu sih. Mataharinya muncul tuh jarang banget. Apalagi nanti kalau nuklir guys ya. Nuklir itu nggak cuma 1-2, mungkin ada 10 nuklir diledakkan, mungkin sampai 100 nuklir bisa diledakkan, itu bakalan membuat dunia ini semakin hancur. Seperti Gunung Krakatau dulu yang pernah meletus ya. Itu malah 2 kali lipat, mengerikan sekali. Ya, mengerikannya gimana ya? Kita sebagai petani juga nggak bisa menanam karena nggak ada matahari, bayangkan guys ya. Terus suhu semakin dingin karena mataharinya nggak muncul-muncul ya. Suhu semakin dingin, kita juga butuh makan. Terus apa namanya, transportasi ya. Transportasinya juga hancur ya, karena kita nggak bisa gitu. Kita butuh bensin. Ya cara beli bensinnya kita harus impor gitu. Ya, Indonesia kan semuanya impor kan. Makanan impor, bensin impor. Ya kita hancur di dunia perang guys, dunia kiamat apa? Dunia perang nuklir ya. Kita Indonesia nggak bisa ngapa-ngapain gitu, nggak bisa mandiri sama sekali guys ya. Kalau Indonesia ini dibilang negara aman, netral, tidak mau ikut perang, itu ya memang benar gitu loh. Tapi kalau amannya itu tidak aman guys. Kalau perang nuklir itu Indonesia paling tidak aman menurutku, karena semuanya tuh serba impor gitu ya. Bayangkan kalau semuanya serba impor, makanan impor, transportasi bensinnya juga impor. Terus kita ngimpornya gimana kalau perang kayak gini guys? Ya perang nuklir kita apalagi ya. Ya nggak bisa dong. Semuanya hancur kan, nggak bisa naik motor kalian nggak ada bensinnya gitu. Ya orang-orang pada balik lagi ke zaman dulu gitu, zaman batu guys ya. Ya nggak zaman batu juga sih, ya zaman 90-an gitu. Yang orang-orang itu pada naik sepeda semua gitu ya. Naik sepeda, naik becak gitu. Ya. Tapi itu pun juga bakalan meninggal gitu ya kita ya, karena kita butuh makan gitu kan. Ya kita butuh makan, makannya apa gitu ya. Apalagi itu ada dampak radiasi juga ya. Itu dampak radiasi kalau misalnya ya ada angin ya, tidak sengaja anginnya tuh muncul di selatannya Rusia, terus tiba-tiba pergi ke Indonesia, kan bahaya juga sih. Itu radiasinya bisa jadi ke Indonesia guys ya misalnya. Jadi kita berandai aja gitu. Ya kita berandai-andai aja ya, karena di sini aku hanya berimajinasi. Tapi memang kalau memang terjadi benar itu mungkin lebih dahsyat lagi mungkin ya. Ini cuman kita berimajinasi aja, mungkin lebih dahsyat lagi, atau mungkin hanya biasa aja gitu ya. Kita menganggapnya biasa aja, tapi ini harus kalian ketahui lagi ya. Karena kita juga harus survive gitu. Kita harus bisa menjadi manusia ya. Kita nggak boleh musnah ya, punah itu manusia. Kalau hal itu terjadi memang manusia bakalan punah ya. Aku yakin sih gitu, tapi entahlah, manusia itu kan pinter sih ya. Aku nggak tahu sih. Ya kemungkinan besar sih nggak mungkin lah perang nuklir ya. Aku juga nggak pengen hal itu terjadi, tapi ya kita nggak tahu lah kedepannya gimana guys. Tapi ini sangat mengerikan sekali guys ya. Ini sudah benar-benar di lock ya, Rusia sama Amerika benar-benar di lock. Nggak tahu sih mereka apakah perang biasa aja nggak tanpa nuklir. Dua-duanya itu menurutku juga nggak terlalu pengaruh banget sih ya. Kayak perang biasa tanpa nuklir itu nggak terlalu pengaruh, tapi ya tetap berpengaruh juga sih kalau soal bahan-bahan makanan gitu ya. Soal duit, inflasi itu juga berpengaruh sih. Kalau cuman perang-perang dor-doran, tembak bom-boman gitu ya biasa aja sih kalau dibandingkan nuklir ya. Tapi itu kayak juga nggak mungkin juga sih menurut gue. Kalau Amerika sama Rusia cuman bom-boman, cuman tiba-tibaan doang, nggak mungkin sih menurut gue. Ya kemungkinan besar ya itu nuklir guys ya, nggak mungkin sih kayak tiba-tibaan doang. Ya itu aneh sih menurut gue. Masa sekelas Rusia Amerika tiba-tiba caranya gimana gitu? Nggak mungkin sih ya. Apakah mereka tuh muncul di Ukraina terus tentaranya mereka pada di Ukraina semua, kan nggak mungkin. Mereka pastinya pakai rudal balistik kan ya, pakai rudal yang mana rudal itu bisa menjangkau benua Rusia gitu, Amerika kan. Nggak mungkin kita tuh teleport, kan nggak bisa kan teleport manusia itu ya. Kalau perang Amerika ya harusnya tentara-tentaranya ya ada di Ukraina semua aja dari sekarang ya. Tapi kan Rusia juga nggak mungkin juga mengizinkan hal itu terjadi gitu loh ya. Bayangkan guys, misalnya Indonesia ya sama Malaysia perang gitu, terus ada sekutunya Malaysia Amerika gitu. Terus Amerika mau ngasih tentaranya di Malaysia, ya kita bakalan moring-moring, kita bakalan nesu-nesu ya, kita bakalan marah-marah gitu si Indonesia ya. Kenapa wih? Kita tuh melawan Malaysia kok kamu ikut-ikutan gitu ya. Terus akhirnya Rusia juga bakalan nyerang Amerika juga gitu. Nyerang benuanya Amerika, serang kotanya Amerika gitu, pakai nuklir ya. Nggak mungkin sih gitu kok. Kalau cuma tiba-tiba doang ngebom-boman nggak mungkin sih menurut gue ya. Apalagi cuma rudal balistik doang, nggak mungkin sih. Kayak si Iran kemarin ya, Iran pakai drone. Itu kayak nggak mungkin banget. Iran sama Israel pakai drone itu terlalu kecil gitu menurutku ya, terlalu sangat kecil gitu. Dengan dampaknya yang terjadi itu sangat kecil sekali kalau Iran sama Israel ya kayak mainan anak-anak gitu. Ya kayak mainan kita tuh kayak kucing-kucingan sama adik kita gitu, kayak gitu guys ya. Itu menurutku nggak mungkin sih kalau cuman bom-boman dodoran, pastinya ya pasti melibatkan nuklir juga sih. Ya ini sebenarnya buat kalian tuh tahu gitu, karena kalian tuh kemungkinan besar pasti tidak peduli dengan hal seperti itu, tapi memang harusnya itu kayak gitu sih ya. Tapi kalau kalian tidak peduli sama sekali ya
ya pasti kalian nanti akan menyesal sih ya. Akan menyesal sekali karena aku tidak mendengarkan podcastnya Bang Avian RPG nya. Aku dulunya nggak mendengarkan apa yang diomongkan Bang Avian, ternyata memang benar. Kalau memang benar ya. Tapi memang ya ini pegang omonganku aja lah ya. Ya itu setahun 2 tahun ya nggak sampai sih, mungkin setahun 2 tahun ya. Aku sih instingku sih kayak gitu guys ya. Tapi itu cuma insting saja guys ya. Karena instingku kadang-kadang juga salah ya. Aku juga kadang-kadang ngomongnya itu salah. Kadang-kadang ngomongnya salah. Tapi aku menurutku sendiri ya, perasaanku sendiri itu sebentar lagi kita akan merasakan kepedihannya perang dunia kedua. Kepedihannya perang dunia kedua ya. Itu kepedihannya dari nenek-nenek kalian. Tapi nenek kalian juga nggak peduli karena dulu juga nggak ada televisi, nggak ada berita ya. Ya dulu kan zaman-zaman Belanda gitu ya. Zaman-zaman kita tuh dijajah sama Belanda gitu. Jadi orang Indonesia tuh nggak tahu kalau ada perang gitu, di sana di benua yang lain kan. Tapi kalau sekarang ini kan sudah ada internet, sudah ada media sosial, kita pastinya tahu yang akan terjadi guys ya. Pastinya kalian juga tahu yang akan terjadi nantinya setelah ini ya. Aku berpesan pada kalian bahwa kalian jangan lupa untuk selalu berdoa ya kepada Tuhan ya. Semoga hal ini tidak terjadi ya. Yang penting perang nuklirnya itu jangan sampai terjadi guys. Itu sangat berkenan sekali sih. Tapi mau nggak mau ya, suka tidak suka memang sudah di lock, sudah dikunci. Kita bisa kabur dari kuncian perang ini guys. Ya kuncian perang antara Eropa melawan Rusia itu nggak bisa kita, sama Cina lawan Taiwan itu nggak bisa kita kabur kita dari situ guys ya. Mereka juga nggak bisa kabur dari situ. Mau nggak mau, suka tidak suka ya. Suka tidak suka, mau tidak mau, mereka akan melakukan itu guys ya. Setahun mungkin 2 tahun yang akan datang atau mungkin besok ya, semuanya pastinya akan terjadi. Itu sudah di lock, sudah dikunci sama mereka guys ya. Kenapa kau tahu ya, tadi aku udah beberkan semuanya guys ya. Karena di berita-berita seperti itu memang sudah akan terjadi. Korea juga mungkin akan ikut-ikutan, semuanya pasti ikut-ikutan guys. Kalau perang dunia itu semuanya ikut-ikutan ya. Dari Afrika ya semuanya sih. Dulu juga perang dunia kedua tuh kayak gitu sih. Intinya ya di sini kita harus benar-benar berjuang guys. Kemungkinan besar nanti kalau Indonesia ikut-ikutan sih, wah bahaya sekali guys ya. Apalagi ini para pemuda-pemuda Indonesia itu semakin lama semakin gila semua, semakin hancur semua moralnya guys ya. Misalnya kalau dunia ini semakin hancur, Indonesia semakin miskin, para pemuda-mudanya gimana itu ya? Apakah mereka akan berjuang ataukah malah menjadi seorang perampok gitu ya? Ya itu semoga aja tidak lah. Itu pasti. Tapi itu pasti guys ya, karena kalau misalnya dunia ini Indonesia itu kayak 98 itu ya, tahun-tahun krisis mon ya. Itu pasti orang-orang itu yang jahat itu pasti akan muncul guys ya. Orang itu manusia itu seperti itu guys ya. Kalau sudah krisis itu manusia bakal melakukan apapun, meskipun itu hal yang jahat sekalipun itu mereka melakukan itu guys. Jadi kalian harus hati-hati sih ya. Jangan pernah itu percaya 100% sama manusia ya. Jangan pernah menggantungkan diri kalian itu kepada manusia ya. Kan harus benar-benar menjadi satu orang yang sangat manfaat bagi orang lain ya, tidak merugikan orang lain ya. Kan harusnya namanya melakukan hal yang halal, jangan melakukan hal yang haram ya. Misalnya nanti beneran terjadi itu krisisnya, benar terjadi di Indonesia itu, kalian jangan melakukan hal seperti itu guys ya. Aku berharap kalian seperti itu ya, karena itu sangat mengerikan sekali ya, sangat mengerikan sekali guys ya. Aku nggak bohong sih, kalau memang terjadi itu sangat mengerikan sekali guys ya. Semua harga mahal, kita nggak bisa beli bensin, kita nggak bisa beli apapun, itu mau nggak mau manusia itu pastinya melakukan hal yang sangat mengerikan sekali guys, sangat jahat sekali ya. Aku yakin hal itu pasti akan terjadi guys ya. Oke, kalian sudah mendengarkan sampai habis. Ini hanya unek-unekku saja. Ini bisa kalian anggap ini aku hanya bacotan semata ya. Tapi ya semoga aja kalian bisa paham lah apa yang aku sampaikan di sini. Semoga kalian juga hati-hati, karena sebentar lagi, nggak jauh, nggak sampai 10 tahun sih. Menurutku nggak sampai 10 tahun ya. Nggak sampai 10 tahun lah. Hal ini akan terjadi guys ya. Sebuah perang besar akan terjadi guys. Ya. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa lagi di, ya mungkin kita akan coba podcast lagi. Aku sebenarnya sudah podcast sebelumnya ini ya. Tahun 2021 aku sudah podcast seperti ini. Ketika Rusia menyerang Ukraina, aku awalnya juga udah tahu sebenarnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di next video yang lainnya, konten yang lain guys. Thank you very much and goodbye, kita akan stop.